ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, selanjutnya pertanyaan berikut. Sebagian negara ada yang menutup masjid untuk pencegahan penyebaran virus ini. Bagaimana hukum tentang itu? Itu salah satu kebijaksanaan kalau dipandang oleh pemerintah hal tersebut, maka itu dari suatu maslahat yang dibolehkan. Karena keberadaan manusia di masjid sholat berjamaah itu adalah suatu maslahat penyempurna namanya. Dan menjaga manusia jangan sampai jatuh di dalam kebinasaan, itu namanya maslahat darurat yang harus dijaga. Dan dari kaidah syariat, maslahat darurat itu lebih didahulukan daripada maslahat yang terkait dengan penyempurna, apakah yang bersifat wajib maupun mustahab, bersifat sunnah. Karena itulah kalau misalnya dipandang hal tersebut oleh pemerintah dan dianggap bahwa suatu hal yang sangat berbahaya, misalnya berkumpulnya manusia di satu tempat, ya walaupun pertemuan yang singkat, maka langkah-langkah darurat itu diizinkan di dalam syariat mengambil hal-hal yang seperti itu. Dan itu mungkin yang terjadi di sebagian negara, seperti di Kuwait, diambil keputusan seperti itu oleh pemerintahnya. Tapi alhamdulillah di negeri kita ini, pemerintah kita belum mengumumkan kondisi yang seperti itu. Ya, alhamdulillah masjid-masjid masih dibuka, ya tempat-tempat sholat masih berada di mana-mana. Hanya saja kita harus mengambil arahan, jangan terlalu memperpanjang kebersamaan ya di dalam masjid. Ya seorang hadir untuk melakukan sholat, kemudian qomatnya dipercepat, ya kemudian ada jarak antara orang-orang. Setelah itu kembali ke rumahnya masing-masing. Sebab dimaklumi rumah-rumah Allah itu tempat turunnya rahmat dan keberkahan dan tempat kebersamaan kaum muslimin. Kita harapkan dengan hal tersebut ya umat ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan beristighfar agar supaya musibah-musibah seperti ini maupun masalah-masalah yang lainnya dijauhkan dari mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana sekiranya kita tidak menerima arahan pemerintah tersebut dengan alasan tawakal kepada Allah? Ini dari kekeliruan. Tawakal itu adalah hal yang baik dan perkara yang indah. Dan salah satu sebab yang menyebabkan orang itu selamat dari musibah dan petaka. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Tapi harus dipahami bahwa tawakal kepada Allah itu terdapat di dalamnya dua perkara asasi. Perkara yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan hati kepada Allah. Dan perkara yang kedua, mengambil sebab. Mengambil sebab. Jadi seorang dalam menghadapi virus COVID-19 ini, dia tawakal kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, dia bersandar kepada Allah. Diserahkan segala urusannya kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Dan yang kedua, dia mengambil sebab-sebab. Bagaimana mengambil sebab? Dia hindari dari tempat-tempat yang bisa menyebabkan ia terjangkit penyakit itu. Atau misalnya diambil dari arahan-arahan. Seorang itu apabila dia banyak keluar atau pernah ada transaksi dia melakukan sebuah interaksi di luar, maka dia mencuci dari kedua tangannya, ya, atau yang semisal dengan itu bentuk dari mengambil sebab. Dan dua hal ini itu berjalan di dalam syariat, ya, karena itulah terjadi berbagai kejadian wabah di dalam sejarah umat Islam ini. Dan tidak ada di kalangan para sahabat dan orang-orang salih yang berkata kita tawakal saja,
tanpa mereka mengambil sebab-sebab keselamatan. Mereka mengambil dari sebab-sebab keselamatan berupa pengobatan, kemudian tidak melakukan perjalanan, kemudian tidak bergaul dengan banyak orang, kemudian di sebagian kebijaksanaan wilayah pemerintahan, manusia itu dibuat bersembunyi di gunung-gunung berjauhan. Itu semuanya dari sebab-sebab keselamatan. Maka dua hal ini jangan dipertentangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Terkait dengan wudhu yang biasa dikerjakan oleh umat muslim, apakah itu dianggap bisa menghilangkan virus wudhu ketika ingin sholat 5 waktu? Baik, berwudu adalah ibadah yang agung, syariat yang mulia untuk umat Islam ini. Keutamanya sangat banyak sekali. Iya, mungkin dari sudut keutamaan di pencegahan terhadap virus itu sangat bermanfaat sekali, ya, dan telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti akan hal tersebut, dan kita bersyukur akan hal itu, sebab kita kaum muslimin alhamdulillah kalau kita menjaga sholat 5 waktu, berarti kita sering melakukan wudhu tersebut, maka itu adalah hal yang disyukuri, ya. Tetapi ini semuanya harus dilihat antara hubungan sebab dan akibat, karena sebuah syariat itu ketika disyariatkan kita yakini pasti ada hikmah dan banyak kebaikan di dalamnya. Tetapi menjadikan hal tersebut misalnya sebagai sebab mutlak atau dikatakan penyembuh untuk penyakit ini, itu kita perlu dalil khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah, ataupun suatu hal yang biasa dilakukan oleh manusia, ya, dari hal yang dibuktikan secara qadar, secara kenyataan tentang hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.